Cuman ada beberapa hal, ini yang perlu saya sampaikan dan ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini mungkin menurut saya yang paling penting, ya. Kenapa? Karena jemaah gara-gara hal sepele ini terkendala di bandara oleh pihak penerbangan seperti itu ya. Baik, apa saja Pak Ustadz yang perlu dibawa dan yang dilarang oleh pihak penerbangan? Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para teman-teman, para sahabat-sahabat YouTube, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada, wabil khusus bagi para calon jemaah haji, bagi para calon jemaah umroh yang ada di beberapa teman-teman YouTube, sahabat-sahabat YouTube yang nge-DM langsung ke saya, baik melalui Twitter, Instagram, bahkan ada yang WA langsung ya. Tolong Ustadz, apa saja yang diperbolehkan ketika kita mau berangkat umroh atau berangkat haji? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Dan yang paling penting Ustadz, mohon penjelasannya. Apa yang dilarang ketika kita mau terbang? Jadi ini mungkin sangat bermanfaat sekali ya, khususnya bagi para pemula yang ingin melakukan ibadah haji ataupun ibadah umroh seperti itu ya. Apa sebab? Karena masih banyak di antara para calon jemaah umroh, para calon jemaah haji ini yang memang kadang suka bingung apa saja yang perlu dipersiapkan. Kemudian ada yang hal-hal yang dikhawatirkan, takut nanti gara-gara benda-benda yang dilarang oleh pihak penerbangan, itu nanti yang jadi kendala di perjalanan seperti itu ya. Untuk itu pada tayangan video kali ini para teman-teman, para ikhwah, para akhwat, ini insya Allah video ini cukup memberikan masukan, cukup memberikan arahan ya. Apa sebab? Karena dari sekian banyaknya jemaah umroh ataupun jemaah haji yang kadang masih kebingungan. Untuk itu ikuti terus videonya, jangan sampai di skip para teman-teman videonya supaya nanti Bapak Ibu para calon jemaah haji, para calon jemaah umroh betul-betul mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dan benda-benda apa saja yang dilarang oleh pihak penerbangan seperti itu. Baik para ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebelah saya, di samping sebelah kanan saya, ini Bapak Ibu sekalian sudah ada beberapa persiapan baju, kemudian ini ada travel bag, ini koper besar. Apa saja nanti yang harus ditaruh di koper besar dan apa saja yang perlu dipersiapkan, selalu ikuti terus videonya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon betul-betul diperhatikan. Ini terutama bagi calon jemaah haji laki-laki ya. Otomatis kalau jemaahnya laki-laki, Bapak Ibu, ini sudah mungkin dibekali kain ihram seperti ini. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, ini bisa kita lihat. Otomatis ini ada ada satu style ya, satu style kain ihram yang kita harus atur-atur. Nanti ini yang akan ditaruh di koper para Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang akan dipersiapkan ketika kita akan berangkat haji atau ketika akan berangkat umroh seperti itu. Kemudian mungkin ada baju-baju gamis ya, atau baju top kata orang Arab. Ini juga bisa dibawa untuk perbekalan selama di Madinah ya. Seperti ini kita taruh ya. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini khusus yang bapak-bapak, kita cukup mempersiapkan beberapa baju kokoh ya. Karena saya sendiri senang baju kokoh. Ya, jadi kalau di Mekah Madinah itu kesannya memang kan kita ibadah ya. Banyak saya lihat itu jemaah haji ataupun jemaah umroh yang kadang cuman pakai baju kaos gitu ya, itu sebetulnya kurang etis lah menurut saya Bapak Ibu. Oke, bawa nggak apa-apa baju daleman gitu ya, baju kaos, cuman kan kadang ini mohon maaf, ini yang sering saya temukan mulai saya haji dari tahun 2001 ya kalau tidak salah, saya jadi pembimbing haji itu Bapak Ibu sekalian. Ini orang jemaah haji
khusus yang laki-laki. Kadang kalau keluar dari pemondokan ya, dari apartemen, itu kadang hanya cuman pakai kaos biasa seperti itu. Oke, itu enggak masalah sebetulnya, cuman kurang etis lah kelihatannya karena kita itu mau ibadah seperti itu. Nah, kemudian baju-baju seperti ini untuk persiapan aja, salinan ya. Mungkin saya ada beberapa baju ya, sekitar 5 apa 4 gitu ya. Kemudian celana, nah celana-celana seperti ini memang kita dibutuhkan ketika melakukan city tour ya kan, melakukan ziarah ke luar kota Mekah, luar kota Madinah seperti itu. Ini penting sekali. Kenapa saya selalu bawa banyak ya mengenai celana-celana semacam ini Bapak Ibu? Karena saya sendiri malas untuk nyucinya di sana ya. Jadi untuk persiapan mungkin kalau paket umroh kita itu 9 hari misalkan, saya bawa mungkin ada 3 atau 2 seperti itu ya kan, bisa dipakai selama 9 hari seperti itu. Kemudian saya sendiri ini suka pakai sarung ya. Suka pakai sarung ini mungkin bapak-bapak yang sering pakai sarung, bawa aja 1 apa 2 kayak gitu ya. Jadi saya kadang bawa 3 sarung seperti itu ya, takut kotor, najis seperti itu. Sehingga kalau bawa 3 sarung persediaan atau persiapan, insya Allah nggak bakalan nyuci-nyuci di sana karena laundry pun agak mahal seperti itu ya. Kemudian baju dalam nih, baju putih dalam seperti itu ya. Nah, ini saya kadang mempersiapkan 3 apa 4 seperti itu. Karena sering apalagi kalau pas musim-musim panas seperti itu Bapak Ibu. Baik, ini semua kita taruh di mana? Di koper besar ya. Kita taruh di mana? Di koper besar di sini. Nah, kemudian selain itu kita otomatis menyediakan semacam peralatan mandi lah ya, peralatan kebersihan seperti sabun, kemudian sikat gigi, pasta gigi dan lain sebagainya. Ini sudah barang tentu ya, nggak menutup kemungkinan. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, para teman-teman, para ikhwah, ini wabil khusus bagi para teman-teman yang bertanya mengenai hal ini ya, perlengkapan untuk haji atau umrah. Ini memang pertanyaan yang paling bagus menurut saya, Bapak Ibu. Nah, ini sandal ya. Sandal seperti ini baik sekali ya kita bawa. Jangan kita terlalu bawa sandal mewah-mewah seperti itu, Bapak Ibu. Apa sebab? Karena kadang kalau kita di Masjidil Haram, di Mekah itu kadang kalau kita taruh di luar, kadang suka dibersihkan oleh petugas-petugas masjid seperti itu. Sehingga kadang kita suka buruk sangka ya, waduh jangan-jangan diambil orang nih karena sandal saya bagus dan lain semacamnya. Kalau bisa bawa aja Bapak Ibu, itu sandal jepit biasa ya, yang mungkin harga 10.000 seperti itu. Karena tujuan kita ke sini, tujuan kita ke Mekah atau ke Madinah ini kan tujuan kita ibadah. Nah, kemudian sampo, sabun seperti itu harus memang dipersiapkan. Cuman ada beberapa hal ini yang perlu saya sampaikan dan ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini mungkin menurut saya yang paling penting ya. Kenapa? Karena jemaah gara-gara hal sepele ini terkendala di bandara oleh pihak penerbangan seperti itu ya. Baik, apa saja Pak Ustadz yang perlu dibawa dan yang dilarang oleh pihak penerbangan? Nah, hal yang sepele Bapak Ibu sekalian menurut saya kan seperti ini nih. Ini gunting kuku ya kan. Kemudian ini mungkin gunting rambut yang ketika kita sampai di Mekah, ketika kita sudah melakukan ibadah sa'i, otomatis kita harus menyediakan gunting rambut. Ini memang nggak menutup kemungkinan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, 2 benda ini mohon diperhatikan. 2 benda ini perlu saya sampaikan, nggak boleh ditaruh di travel bag ya. Karena biasanya setiap travel itu menyediakan dua bagasi ya, ada yang kecil, kemudian ada yang besar ya. Ini travel bag, mungkin ini yang masuk ke cabin seperti itu ya. Ini yang biasa saya bawa. Jadi ini mohon diperhatikan 2 benda ini, gunting rambut sama gunting kuku, ini tidak boleh masuk ke sini ya. Tidak boleh masuk ke travel bag Bapak Ibu. Lalu masuknya di mana ini Pak Ustadz? Kita taruh di sini, di koper besar seperti itu ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Tapi ada benda sebaliknya yang nggak boleh ditaruh di sini ya, yang nggak boleh ditaruh di koper. Apa itu?
yaitu power bank. Nah, apalagi yang mungkin ada kemarin itu ada jemaah ya, jemaah yang saya bawa itu, yang saya damping itu ada 6.000 apa itu ya, kekuatannya seperti itu tidak boleh ditaruh di sini kan, ini sebaliknya. Jadi tidak boleh ditaruh di sini, justru boleh ditaruh di sini ya, yang masuk di cabin seperti itu. Jadi kalau ini kan tadi, mohon maaf, kalau dua benda ini, mohon diperhatikan, dua benda ini tidak boleh ditaruh di sini ya, akan tetapi ditaruh di koper besar. Nah, tapi sebaliknya power bank seperti ini ya, ini tidak boleh ditaruh di sini di koper besar, melainkan ditaruh di koper kecil. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini perbedaannya ya. Kemudian benda cair semacam ini nih ya. Ini yang 100 mili atau sampo atau apa, kan kebanyakan nih ibu-ibu nih khususnya ya. Kadang ada pembersih muka, kemudian sampo yang seperti ini kan sabun cair ya. Ini kalau 100 mili ini tidak boleh ditaruh di sini. Apalagi di Bandara Jakarta Soekarno-Hatta ini memang ditolak ya. Nah, seperti itu. Bolehnya di mana? Bolehnya di koper besar. Nah, sama halnya dengan sampo, itu juga tidak boleh ditaruh di sini. Pokoknya parfum atau apa seperti itu ya, yang sekiranya lebih dari 100 mili itu tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh ditaruh di sini, melainkan di sini. Nah, cuman benda ini aja ya yang mohon diperhatikan, ini jangan taruh di sini. Lalu yang ini buat apa sih Pak Ustadz? Misalkan travel bag. Nah, di travel bag ini Bapak Ibu sekalian, kita menyimpan mungkin ada beberapa obat-obatan seperti itu ya, persediaan di perjalanan. Kan kadang keluhan kita, penyakit kita macam-macam gitu ya. Jadi bisa ditaruh di sini, kemudian baju salinan beberapa baju gitu ya ditaruh di sini. Ini yang terpenting. Dan perlu kami sampaikan, ini jangan sekali-kali bagi para calon jemaah haji, para calon jemaah umroh membawa rokok yang jumlahnya terlalu banyak. Misalkan ada 4 price ya, 4 dus yang kecil itu nggak boleh. Ini malah disangkanya kita dagang rokok seperti itu. Ini mungkin nggak lolos waktu di bandara Saudi Arabia nanti, baik itu di Mekah atau di Jeddah ataupun di Madinah, seperti itu. Nggak boleh Bapak Ibu. Kemudian obat-obatan seperti jamu apa gitu kan. Biasanya banyak nih kalau orang mau berangkat haji, kadang ada tetangga-tetangga kita yang bermukim di sana yang mau nitip jamu, obat-obatan dan lain sebagainya, sebaiknya ditolak aja ya. Jadi mohon maaf, nggak mau, takut beresiko dan bermasalah di perjalanan, seperti itu aja. Karena gara-gara benda-benda seperti itu, barang-barang seperti itu, kadang kita juga ketinggalan teman, terkendala seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin ini cukup bermanfaat ya bagi para calon jemaah haji, para calon jemaah umrah yang ingin melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah kedua tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kita pulang dari Mekah ya, dari Madinah, misalkan kita mau bawa air Zam-Zam, kita biasanya dapat jatah itu 5 liter ya, setiap jamaah itu 5 liter. Nah, ini hanya saran dari saya Bapak Ibu, kalau panjenengan mungkin nanti mau nambah air Zam-Zam ke botol-botol aqua kecil, mungkin nanti ditaruh di sini. Di sini bisa ditaruh 4 botol yang mungkin ada berapa mili itu ya, yang jangan terlalu besar juga, karena kalau terlalu besar itu dilarang oleh pihak penerbangan. Jadi kalau untuk air Zam-Zam biasanya kalau dari sana kebanyakan aman ya, lolos seperti itu. Nah, di sini juga bisa diisi 3-4 botol ya, yang kecil-kecil nggak ada masalah, sebagai tambahan seperti itu. Itu saja mungkin Bapak Ibu, para ikhwah, para akhwat yang bertanya mengenai perbekalan khusus jemaah haji atau jemaah umroh yang ingin melakukan ibadahnya kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan cuplikan yang singkat ini bermanfaat bagi para calon jemaah haji ataupun para calon jemaah umroh. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.